menghabiskan waktu bersamamu sampai menua. Dulu kita berjuang bersama dan akhirnya kita punya juga. Aku senang dan bersyukur menikmati hasilnya. Tempat kecil dan sederhana, namun banyak cerita. Kita tersenyum bersama, bahagia berdua. Kita lewati cerita, bahagia sampai tua. Senang dan bersyukur menikmati hasilnya. Tempat kecil dan sederhana, namun banyak cerita. Kita tersenyum bersama, bahagia berdua.
Kita beri plus buat Klopedia Akustik, ini sebuah grup musik yang keren ini. Sahabat Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada malam hari ini kembali Majelis Seni dan Isi Cirebon atau Mesti Cirebon berada menemani sahabat Nusantara. Pada malam hari ini tema kita adalah tentang PP nomor 16 tahun 2020 tentang Undang-Undang Hak Cipta. Namun sebelum kita bahas itu, saya mau berkenalan dulu nih dengan orang-orang keren. Mas, boleh tahu Mas, namanya siapa Mas? Saya Anto. Anto. Masnya? Saya Faras Teja. Faras, panggilnya Teja apa Faras nih? Ejot. Ejot, panggilnya Ejot. Mas Faris ya, tadi ya? Anto. Mas Anto? Iya. Mas Anto, ini grup sudah lama atau memang baru? 2014 silam. 2014, sekarang 2020. Wah, cukup lama juga ya. Lumayan. Tadi lagu yang dibawain apa Mas? Yang pertama itu apa? Yang pertama judulnya Ruang Waktu. Ruang Waktu. Apa itu Mas? Ciptaan siapa? Ciptaannya siapa? Ciptaan almarhum vokalis saya dulu. Oh, dulu ada vokalisnya. Ada vokalis cewek dulu, cewek. Almarhum bikin lagu itu. Sama kisahnya apa enggak? Ya, kenapa itu? Apa kisahnya gimana? Jadi di Siklopedia ini punya komunitas gambar, Kang. Gitarnya simpen aja dulu, gitarnya simpen dulu. Komunitas Gambang ya. Oke. Bukan hanya komunitas gambar, tapi mungkin kita mewadahi. Jadi kita bikin dari mulai kita ngontrak, ngekos, si teman-teman semakin banyak tuh. Akhirnya kita Klopedia Akustik, gimana caranya buat sesuatu yang permanen. Kita beli rumah dan itu dijadikan tempat galeri seni namanya, Ruang Waktu. Ini beli rumah duit sendiri atau duit ngamen? Oh, ngamen. Sama hasil kerja setik-setik. Ya. Dia dibeli rumahnya untuk kebaikan. Iya, untuk dimanfaatin buat teman-teman, adik-adik. Ya. Di selain melukis, menggambar, menggambar, desain, terus sablon, terus perkopian. Ya mungkin sama bikin produksi lagu-lagu. Apa yang melatar belakangi sampean bikin lagu sendiri? Latar belakang bikin lagu ya hanya sebenarnya gini, si lagu itu hanya melambangkan sebuah pesan aja. Ya. Apa yang ingin disampaikan pesannya itu? Ya pesan dari lagu-lagu yang tadi diciptain gitu. Jadi untuk lagu Ruang Waktu sih sebetulnya sebuah kisah buat teman-teman ketika kalian masih sehat, kenapa kita tidak bisa berjuang untuk mendapatkan sesuatu tujuan. Klopedia Akustik ya? Ya, Klopedia Akustik. Itu dari Kuningan Mas? Asli Kuningan, Jawa Barat. Semua Kuningan, termasuk Mas? Iya, personil semua dari Kuningan. Ini udah lama juga atau baru? Dia terbilang lama juga sebetulnya. Terbilang lama. Bisa melukis juga berarti ya? Jago gambar. Wah, ada kis-kisnya nih, melukis nih. Mas, pemerintahnya di sana gimana sampai beli tempat sendiri itu? Maksudnya beli tempat sendiri gimana? Tadi kan beli hasil ngamen, bikin sanggar. Ya, sampai sekarang karena kita orang bawah tanah, Kang. Okay. Jadi ya maaf kalau ada teman-teman pemerintah maksudnya. Nggak apa-apa. Kita berjalan sendiri tanpa mengandalkan siapapun. Artinya pemerintah mau ada mau nggak sabodo teing. Yang penting kita tetap berkarya, kuncinya itu. Bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Nah, lagu ini sudah didaftarkan belum ke pemerintah? Sebetulnya lagu ini belum. Jadi lagu yang ini tuh belum kita lagi proses IP, masih proses IP kan. Jadi belum sampai ke pemerintahan atau bikin hak-hak. Nggak takut dicomot sama orang nih lagunya? Ya gimana lagi, tapi kan di keep. Ya misalnya sekarang kan ditayangkan umum nih ya. Kan kalau belum didaftarin, ini ada di PP nomor 16 ini kayaknya bisa jadi masalah itu Mas. Sebetulnya. Tapi ya insya Allah nggak akan lah. Artinya kita nggak bisa ya ngomong bahwa pemerintah itu sabodo teing gitu ya. Karena kita memang ada keterikatan ya. Diatur oleh mereka. Cuman kita ikutin aturan mereka, nggak tahu merekanya mau ikutin aturan kita. Seharusnya sih pihak pemerintah turun ke bawah juga buat ngerangkul teman-teman musisi atau misalkan teman-teman apa aja lah yang sekiranya si muda-mudi itu kreatif. Tapi sampean baca juga, tahu juga perkembangan tentang PP itu? Baru tahu sih. Udah ngedengar udah, cuman nggak sempat baca.
Apa yang menurut sampean ketahui tentang PP nomor 16? Ya, kalau misalkan emang kita pengen jadi komersial untuk hak paten atau hak cipta, emang penting Kang. Penting ya? Penting, sangat penting. Jadi PP ini menurut Mas Mas Anto ini menguntungkan bagi seniman atau mengganggu kreativitas seniman? Gambling. Kalau misalkan dibilang menguntungkan ya mungkin untuk orang yang komersil, yang maksudnya dia prioritasnya untuk nyari sesuatu. Nah, untuk grup sampean tadi? Kalau kita ya sebenarnya ada rencana juga ke situ. Jadi menguntungkan ya? Insya Allah menguntungkan. Menguntungkan ya dengan ada PP nomor 16 itu ya. Tidak karena bagi kreator mencipta itu jauh lebih baik daripada mencontek ya. Membatasi berkarya aja. Ya, membatasi. Baik, sahabat Nusantara, kita akan ikuti perbincangan lebih matang tentang PP nomor 16 tahun 2020 bersama beberapa teman-teman, ada musisi, ada pencipta lagu, ada penyanyi, ada recording juga, tuh ada sound engineering dan lain sebagainya, dan ada juga pengacara ini pengacara yang sudah hadir di tengah kita. Baik, saya akan menuju ke sana, ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus? Wah, ini senior saya ini, Mas Arif. Sahabat Nusantara, hadir menemani perbincangan pada malam hari ini. Ini gugurin kewajiban aja Pak Agus, pakai masker dulu. Telah hadir menemani kita semua ada Pak Agus Prayoga. Beliau adalah praktisi hukum yang cukup kondang nih di kota Cirebon. Beliau juga salah satu pengamat dan sekaligus saat muda menjadi penggiat seni di kota Cirebon ya Bagus ya. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Sehat? Pakai ini ya Pak Agus. Sehat ya? Siap, selamat malam. Sehat Pak Agus ya. Menemani Pak Agus ada Mas Arif Rohidin. Nah, ini beliau ini adalah salah satu tokoh jurnalis di Cirebon. Apa kabar Mas Arif? Alhamdulillah. Baik. Selamat ya. Malam. Selamat malam, baik. Jadi. Nah, sebelum saya berbincang dengan beberapa teman-teman, ini telah hadir juga ada beberapa rekan-rekan dari Majelis Seni dan Tradisi. Ada Mas Obed. Mas Obed ini adalah salah satu perwakilan dari Forum Gitaris Cirebon, sekaligus merangkap dari Draw Studio dan band manajemen. Ada juga Mas Adit dan Mas Rizky dari Beatsos Musik dan Musik Publisher. Hadir juga menemani kita pada malam hari ini yaitu Habi Hamzah. Beliau adalah musisi Cirebon. Ada Mas Subhan juga, songwriter Cirebon juga. Ada juga Mas Akbar Natapura. Ini ada musisi Cirebon. Ada Mas Galih dari 9 Band. Ini hadir akan menemani perbincangan kita pada malam hari ini. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman kreator di Cirebon, perlu diinformasikan bahwa Mesti Cirebon adalah Majelis Seni dan Tradisi Cirebon. Pada hari ini kami atau hampir setahun ini kami berupaya terus melakukan pendokumentasian beberapa jenis seni dan tradisi, baik yang lahir pada masa lalu ataupun lahir dari kekinian. Nah, ini sebuah ikhtiar saja, mudah-mudahan ikhtiar ini bisa berlangsung cukup lama dan ini akan terus berlangsung jika sahabat-sahabat Nusantara memberi bantuan kepada kami, menghibahkan jempolnya dengan mensubscribe, memberi like jika yang suka, tidak suka ya dislike lah, jempolnya dibalik. Jadi itu juga merupakan kritik buat kegiatan kita. Baik, saya coba ke Mas Arif dulu sebagai jurnalis terlebih dahulu. Mas Arif, ini kemarin-kemarin ini di Indonesia lagi rame nih tentang PP nomor 16 tahun 2020. Apa pengetahuan Mas Arif tentang PP nomor 16 tahun 2020 sebagai jurnalis? Silakan Mas Arif. Terima kasih Mas Dedi, rekan-rekan semua. Memang baru saja kita mengetahui bahwa telah lahir PP nomor 16 tahun 2020. Artinya hak intelektualitas diwujudkan. Ya. Mungkin kalau untuk prestasi tentu sepakat. Hanya saja saya melihat bahwa ada beberapa persoalan di sana.
ketika kami mencoba mendatangi beberapa terutama kemudian Kreator, ya. pegiat seni yang lain, Iya. mereka sebagian juga ada mengeluhkan karena mereka seolah-olah sekarang menjadi takut harus mempertanggungjawabkan harus bayar royalti. Maksudnya yang takut itu adalah si kreatornya atau Bukan, kalau kreator mungkin diberikan Dapat keuntungan dari itu. dari oh persoalan penggemar itu. kali ya? Penggemar yang kemudian mau nyanyi. Mau nyanyi. Sekarang bayangkan kalau kemudian beberapa seniman atau yang lain yang ingin membawakan sebuah lagu itu dihantui ketakutan, karena takut mereka akan mempertanggungjawabkannya. Baik. Apalagi kalau sampai ke proses hukum. Ya. Itu. Baik gitu ya. Mas Pak Agus, manggilnya Mas Agus. Pak Agus pendapat dengan pendapatnya Mas Arif nih. Jadi ada dengan PP nomor 16 ini justru menjadi ketakutan bagi masyarakat penggemar untuk membawakan karya-karya idola mereka. Gimana Pak Agus? Menurut Pak Agus tentang PP nomor 16 ini? Ini saya mau jawab susah juga nih. Susah ya? Enggak, artinya gini, saya ini udah tua, Ya. sebetulnya bukan porsi saya untuk jawab, Mas. Ya. Apalagi era sekarang ini, saya tuh takut kepancing-pancing nanti salah. Jadi harus hati-hati. Jadi ini teman-teman yang nonton, mohon maklum, saya ini kalau toh pengacara ini udah pengacara pensiun, Mas. Kalau ada bahasa yang kurang ya mohon dimaklum. Ya. Tapi intinya ini, tadi pertama diundang mendadak, kedua saya juga sudah tidak mengikuti proses-proses hukum, justru saya tuh sedang mencoba mau melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat sosial, Mas, bukan ke hukum lagi, karena hukum saya sejak mahasiswa sampai hari ini aktif di bantuan hukum dan sudah banyak generasi muda sudah mau mengurangi. Nah, ketika sekarang cerita tentang undang-undang hak cipta dan sebagainya, kita mau bicara apa, Mas? Boleh mengeluh, itu pun baru mengeluh, khawatir, sementara udah jadi mau diapain? Oke. Nah, jadinya juga itu kan sudah melalui mekanisme. Oke. Mungkin menurut kita belum lengkap, ya itu kan selalu, Mas. Tapi yang jelas itu sudah melalui rapat dengar pendapat, perwakilan seniman macam-macam. Saya kira kalau sudah jadi susah, dan kalau toh ada yang tidak keberatan apa, ada mekanismenya melalui judicial review dan sebagainya. Oke. Jadi kalau toh itu harus dilakukan, tentunya ada keluhan-keluhan, ada peristiwanya dulu. Nah, sementara peristiwanya seperti apa, saya belum mendengar, belum melihat, ya mungkin belum terlalu aktif. Ya. Kecuali ada klien langsung bermasalah, baru kita pelajari, ada yang nggak benar, baru kita melakukan tindakan. Ya. Jadi mungkin yang saya harapkan keluhan dari yang lainnya seperti apa. Oke. Nanti kita coba Baik, tembuk begitu. saya coba akan bergeser ke teman-teman dulu ini. Ini ada Mas Adit dan Mas Rizky. Sini bagus. Kita coba geser ke Mas Adit dan ke Mas Rizky ya. Jangan di situ ya. Mas Adit dan Mas Rizky ini dari Beatsos Musik dan atau Musik Publisher. Baik, ini saya ke Mas Adit dan Mas Rizky. Apa kabar Mas? Wah, sudah ada mikrofonnya nih. Ya ini pegang satu-satu. Ada mikrofon ini. Waduh. Wah, ini sudah ada makanannya, minumannya belum ada nih. Apa kabar, Mas? Baik. Baik ya. Baik, Mas Adit dan Mas Rizky. Mas Rizky, terkait dengan PP nomor 16 tahun 2020, ada keluhan? Kalau dari Maskernya kami dibuka aja, Mas. Saya duduk sini ya, boleh ya? Boleh. Perkenalkan dulu ya, saya Adit sama Rizky dari Beatsos Music Publisher. Music Publisher itu kan memang berkutatnya dengan songwriter dan hak-hak cipta dari songwriter itu sendiri. Terkait PP yang lagi rame sekarang, ada PP nomor 16, ada PP nomor 56. Ya. Itu adalah PP yang sangat mendukung sebenarnya. Oh, mendukung. Sangat mendukung kepada para pencipta lagu. Ya. Ya. Dan saya lihat ada beberapa keluhan dari teman-teman performer mengenai hal ini. Seperti mereka yang perform live perform, kemudian reguler seperti di kafe-kafe. Mereka khawatir apakah ketika mereka menggunakan lagu orang yang bukan ciptaan mereka sendiri, mereka akan dikenakan sanksi. Itu adalah intisari dari PP nomor 56 tahun 2021 yang kemarin rame banget. Ya. Dari situ juga itu peran lembaga
ya, kita di Indonesia itu punya lembaga manajemen kolektif ya, dan lembaga manajemen kolektif nasional yang sudah ditunjuk. Dari hal-hal ini nih, sebenarnya musisi sebagai pencipta lagu, sebagai songwriter itu sudah sangat terlindungi, dan mereka yang live perform pun tidak perlu khawatir karena itu diatur oleh lembaga manajemen kolektif. Jadi kalau kita bicara mengenai PP, ini PP-nya melindungi loh. Melindungi untuk pencipta lagu gitu. Merekanya tidak tidak takut bahwa karyanya akan dieksploitasi tanpa sepengetahuan mereka, dan mereka nggak dapat hak moral atau hak ekonomi seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya bagi sampai. Bagi coba Mas Adit, gimana pendapat Mas Adit? Ya, saya Rizky. Ya Mas Rizky, sorry, kembal tukar-tukar gitu. Ya itu sih, dengan ada PP kayak gini, sebenarnya ibaratnya ya setuju banget ya Mas Adit ya. Apalagi saya juga di tahun-tahun sebelumnya tuh jadi musisi. Ya, ya performer lah ibaratnya, sama kayak Mas Gali juga gitu. Ya adanya kayak gini, apalagi saya dari Beatsos Music gitu, dari music publisher gitu, lebih ke ini perihal karya sih. Ya Mas Adit ya, perihal karya. Jadi kalian nggak usah khawatir, teman-teman juga nggak usah khawatir. PP ini melindungi kita. Betul, ya. Melindungi. Intinya sih seperti itu, Mas. Saya coba ke belakang nih, ada musisi nih, ada Mas Gali dari 9 Band. Mas Gali, saya pinjam mikrofonnya. Mas Gali ini saya juga selain di 9 Band kan sering juga nyanyi-nyanyi di kafe. Manggung-manggung di kafe ya, sebagai drummer ya. Saya duduk sini Mas ya. Izin ya Mas ya. Mas Gondrong, izin Mas. Sering juga kan nyanyinya di kafe, bawain lagu-lagu sendiri. Kalau tidak membawakan lagu sendiri, lagu orang itu prosesnya gimana Mas? Harus izin dulu atau jreng aja langsung? Iya, kemarin sih sempat jreng aja ya, gitu kan. Karena memang belum ada sistem UUD seperti ini gitu kan, segala macam. Ya sah-sah aja, tidak ada. Nanti kalau misalnya bawa lagu ini harus seperti ini, ya sah-sah aja. Jadi ya bebas-bebas aja, dan dengan seperti ini ya sebenarnya ngebantu juga untuk para musisi gitu, apalagi pencipta itu kan. Oke, jadi berikutnya Mas Gali pasti sering membawakan lagu-lagu sendiri ya? Jarang membawakan lagu orang ya? Iya, jarang. Jadi kecuali dapat izin dulu? Izin, baik. Wah ini pencipta lagu harus benar-benar kreatif nih. Harus kreatif sebab biar digemarin orang ya? Iya, dan mungkin untuk pencipta lagu untuk sekarang ini mungkin lebih semangat. Karena sangat diperhatikan tuh, ya, ngebantu juga itu. Siap, saya geser ke sebelah sana ini, sebelah sana. Baik, nampak di sana juga ada Mas Subhan ini. Saya coba ke Mas Subhan sebagai seniman musik. Mas Subhan, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kabar. Ini Mas Subhan sama siapa aja nih? Kenalin teman-teman nih. Habi ya. Musisi juga, Akbar, teman saya dari 5 tahun yang lalu ya, ketemu di kafe juga ya. Oh, pemain biasa bermain musik di kafe? Main di kafe. Dengan PP nomor 16 ini Mas, ada masalah atau menguntungkan? Ya, menguntungkan bagi para kreator, bagi para pencipta ya. Tapi balik lagi ketika berbicara di Cirebon, ya kita masih berkutat di lagu-lagu orang, ya kita khawatir kan. Iya, persoalannya kan gitu. Karena nggak semua musisi di Cirebon itu memainkan lagu sendiri. Saya lebih mengkhawatirkan bahwa musisi Cirebon itu kehilangan sosok songwriter itu. Tapi bukannya malah nambah jadi dipaksa orang harus mencipta gitu. Nah itu kalau para musisi sadar bahwa undang-undang ini itu bagian dari pemaksaan kita sebagai musisi untuk lebih produktif. Itu sih. Nah, kelihatannya positif menurut sampean ini sesuatu positif kalau bagi saya. Positif ya. Mas Akbar gimana Mas Akbar? Mas Akbar gimana? Menurut saya sendiri ya positif. Istilahnya kita yang bisa menciptakan, setidaknya kan ini khususnya buat orang Cirebon juga. Rata-rata di sini Akbar evaluasi 70% nggak pada yakin dengan karyanya. Baik. Sekarang PP-nya udah keluar, merekanya baru deg-degan. Oke.
Makanya ini ya positif buat kreator, benar kata Subhan. Kalau pengekor jadi masalah ya. Nah kalau kreator jadi menguntungkan. Iya, untung banget istilahnya. Yang berbahaya adalah pengekor, tapi artinya pengekor bisa akan menjadi kreator ya. Ya. Coba. Ini ya, kalau berbicara kita sebagai musisi yang menyanyikan lagu orang lain itu mendapat hukuman misalkan. Lalu siapa yang memantau? Orang dulu aja pajakan itu tetap beredar, iya kan? Jadi nggak usah takut sebenarnya. Lo bawain. Kalau ini yang saya tahu, kalau undang-undang tugas tadi Pak Agus dan Mas Arif yang membuat kan pemerintah, tugasnya bikin regulasi undang-undang. Yang melaksanakan undang-undang kan penegak hukum. Artinya jika nanti masyarakat ada yang melakukan pelanggaran hukum, penegak hukum dong. Iya. Jadi sistem itu yang mungkin dibikin. Jadi mungkin saja nanti besok dengan undang-undang yang ada, apakah misalnya seniman menyanyikan lagu orang lain dikenakan sanksi, yaitu penegak hukum tugasnya. Iya. Nah sebagai seniman nih Mas, masalahnya di mana dengan PP nomor 16 ini? Ya tadi yang udah dijelasin. Tapi ya itu persoalannya adalah bahwa ya nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut, artinya kafe ini nggak bakal ada seniman karena seniman kita masih bawain lagu orang. Ya kan, sementara di setiap kafe itu pasti ada musik. Apakah kafe ini mau berhenti? Iya kan, kesempatannya adalah nggak ada yang memantau. Jangankan persoalan ini, kafe itu banyak. Apakah penegak hukum bakalan rela memantau satu persatu? Orang bajakan yang di jalanan aja masih beredar. Iya kan. Nah, itu persoalan penegak hukum ya. Yang kita bahas adalah undang-undangnya. Gimana Mas? Sampean mau nambahin Mas? Gimana ya? Dibilang balik lagi, mungkin saya pribadi satu suara sama Mas Subhan dan Akbar juga. Kebetulan saya musisi juga, saya reguler, wedding, event, singer, dan juga saya sebagai kreator juga. Ya saya ada di tengah-tengah nih, gitu, ada di tengah-tengah. Dan untuk 100%-nya Mas, saya masih harus belum, jujur pribadi masih belum sangat begitu mengerti. Jadi saya sangat begitu senang sekali bisa diundang ke sini untuk datang di acara ini. Ada pengalaman ini nggak ketika lagi acara wedding atau manggung tiba-tiba karena membawakan lagu orang terus ditegur sama penegak hukum? Dari saya dengar undang-undang ini dilegalkan sampai detik ini, saya wedding, saya reguler dimanapun, ya nggak ada sama sekali. Untuk konteksnya lain ya, kemarin karena ada di bulan puasa kan emang dilarang. Itu tuh bukan menyanyikan lagu orang dan dilarang, bukan ya, konteksnya beda. Ya. Manggungnya dilarang, bukan membawakan lagu orang dilarang, bukan seperti itu. Untuk saat ini masih belum ada gitu, dan untuk besok ya I don't know sih, nggak tahu. Baik, saya coba geser ke yang sebelah ini. Saya kenal lama tapi pura-pura nggak kenal aja Mas. Mas kenalin Mas, siapa namanya tadi tuh Mas? Dari saya Obed, dari perwakilannya Forum Gitaris Cirebon. Jadi Obed itu singkatan dari Forum Gitaris atau enggak? Itu nama saya. Oh, namanya. Gimana? Sehat Mas Obed? Sehat. Pandemi nyaman ya? Aman-aman aja. Aman-aman saja. Bagi kreator mau pandemi mau corona, alah. Luar biasa urip lah, pokoknya sih urip ya. Kecuali bagi bangsa pengeluh lah. Betul. Hajar corona sedikit aja. Ini gara-gara corona kita nggak bisa dapat uang ya kan? Semua sama. Kalau kreator mau corona, mau undang-undang, tabrak terus. Betul. Nah, PP nomor 16. Ngomong masalah PP nomor 16 ya. Tadi kalau bicaranya masalah kreator, ini menguntungkan. Tapi secara faktanya memang sampai detik ini juga ada acara-acara apapun yang bawain lagu-lagu orang untuk yang belum ada sampai ada sanksi atau segala macam ya. Jadi intinya penerapannya masih belum begitu kelihatan. Kalau untuk seperti itu, yang pertama undang-undangnya sudah ada, yang menjalankannya nggak ada. Iya, pertama itu. Terus yang kedua, sekarang kita untuk nikmatin karya, nikmatin lagu itu nggak hanya
mendengarkan. Terkadang orang menikmatin lagu itu bawain itu sebagai ekspresi orang untuk menikmati lagu. Ya, bentuk kesukaan lah ya. Iya, bentuk kesukaan. Sekarang kalau orang atau kreator dia bisa namanya nongol juga karena apa sih? Karena banyak orang. Iya, banyak orang yang suka, banyak orang yang senang nikmatin lagunya dia dengan caranya masing-masing. Paling kalau pendapat dari saya sih intinya kalaupun memang PP itu berlaku, peraturannya lebih dibikin fleksibel lah. Maksudnya iya dibikin fleksibel. Jadi nggak begitu lihat orang itu bawain lagunya siapa langsung kena sanksi, bawain lagunya siapa langsung kena sanksi. Tapi ada batasan-batasan tertentu gitu loh. Iya. Ini yang menurut saya sih ada agak sedikit repot Mas Obed. Iya. Ini semisal kalau Senin itu kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Nah, ini ketika seluruh pegawai negeri, tentara, polisi menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka sanksi semua kan? Dia harus membayar royalti. Benar benar. Tafsir saya, tapi kita ini barangkali ngawur. Nanti kita coba tanya ke pakarnya aja di sana tuh. Ada apa? Ada praktisi hukum, ada juga jurnalis. Saya akan geser ke sana nih. Bagaimana dengan teman-teman yang membawakan lagu Indonesia Raya di setiap hari Senin? Ya, kita geser ke sana ya. Pak Agus, ini dari keluhan, bukan keluhan sih. Teman-teman justru banyak menyambut baik PP nomor 16 tahun 2020. Karena satu sisi karya kita jadi dihargai, bukan saja dihargai tapi mendapatkan royalti gitu Pak Agus. Sisi lain juga masih kelihatan ada kebingungan ya. Ada ambigu, undang-undangnya sudah dibikin, pelaksanaan dari undang-undangnya juga belum diterapkan. Berbeda semisal di YouTube mungkin ya. YouTube ini lebih canggih. Jadi YouTube ini lebih canggih ketika kita bawain lagu orang langsung untuk kena tegur tuh. Menurut Pak Agus gimana Pak Agus? Gitu tadi Mas. Pertama ini kan barang baru Mas. Adanya undang-undang ini kan mulai proses yang bukan setahun 2 tahun, itu puluhan tahun. Intinya kan tetap melindungi seniman, karya seni dan sebagainya. Jadi tujuannya diciptakan ya untuk melindungi yang menguntungkan dan positif. Kalau ada kekurangannya itu kan sambil jalan Mas. Dan kalau sekarang belum ada penegakan hukum, memang masalahnya belum ada. Dan yang terjadi tadi dari diskusi yang ada juga kan masih khawatir. Masih membayangkan seandainya bagaimana tadi lagu Indonesia Raya dinyanyikan bagaimana, itu masih terlalu jauh Mas. Tapi substansinya negara membuat undang-undang tentunya untuk melindungi, bukan untuk menyengsarakan. Mas Arif yang di lapangan ini, Mas, ini apakah terjadi di lapangan ini ada orang yang ditegur atau penegakan hukumnya dengan undang-undang ini seperti apa Mas? Terima kasih. Memang secara pasti itu belum ada Mas. Artinya begini. Jadi sampai di lapangan itu belum pernah ada meliput orang lagi manggung diberhentikan karena membawakan lagu orang. Karena bagaimanapun juga betul tadi kata peserta diskusi bahwa itu pemantauannya juga agak susah. Bagaimana memahamkan ke para aparat juga terkait dengan bukan isi undang-undangnya ini, lagunya saja belum tentu tahu mereka. Bayangkan sekarang seorang polisi harus menghafalkan lagu-lagu. Oh iya. Kadang-kadang itu menjadi susah juga. Tapi semua juga akan larinya ke kepentingan Mas. Yang dikhawatirkan juga ada bahwa suatu saat ketika ada kepentingan yang terampas, ketika ada kesempatan seperti musisi kita ini yang paling diuntungkan sebenarnya musisi-musisi kelas sudah lama ya, sudah lama karena mereka yang akan mendapatkan royalti secara luas. Bayangkan pernah nggak kepikiran, mohon maaf, mereka yang biasa membawa lagu-lagu masuk Indonesia Raya. Jadi menurut sampai negara sudah bayar royalti belum sama pencipta lagu Indonesia Raya itu? Saya kira sudah kali ya, cukup dikasih penghargaan sebagai pahlawan saja ya. Pahlawan nasional. Jadi mungkin lagunya boleh dinyanyikan karena royaltinya sudah dibayar ya sebagai pahlawan. Terus itu akan menjadi persoalan juga itu. Dan harus disampaikan ke
publik. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Baik. Saya kira itu. Baik. Saya terus gimana? Mohon maaf. Ya. Sekarang itu dilihat dari para pencipta. Bayangkan para penikmat, betul. Kemudian para pengusaha yang kemudian mereka sendiri mungkin mohon maaf agak sulit menghitung lagu yang sudah dipakai, lagu yang katanya nanti akan dihitung. Regulasinya seperti apa saya juga masih belum juga jelas. Saya kira pemerintah juga harus menjelaskan ke publik bagaimana regulasi itu menjadi yang bermanfaat bagi masyarakat juga, jangan hanya bagi sebagian orang gitu. Baik, Pak Agus sebagai praktisi hukum, Pak Agus bisa kasih tips nggak ke kami apa yang harus kami lakukan jika kami keberatan dengan aturan undang-undang, perda atau apa yang dibikin oleh pemerintah? Apa sih yang harus kami lakukan, Bagus? Masyarakat harus bagaimana? Diem pasrah atau ada cara lain untuk melakukan istilah kami perlawanan ya? Istilahnya perlawanan. Ya intinya kan yang tidak sesuai, yang bertentangannya apa dulu. Juga jangan itu hanya penilaian kita sendiri. Merasa tidak menguntungkan, merasa dirugikan, tapi alasannya apa, saksinya apa, buktinya apa. Nggak ada buat apa, Mas. Kalau kata saya, udahlah yang namanya peraturan itu udah ada yang ngatur, penegak hukum ada yang ngatur. Sekarang itu bagaimana memikirkan nasib para seniman seni itu sendiri. Karena yang saya ikuti dan dari perbincangan tadi juga kita membahas tentang nasib dan lain sebagainya. Karena memang banyak seniman-seniman yang prihatin. Dan saya sampai terpikirkan nih seniman ini apa profesi, apa pekerjaan gitu, Mas. Ya sama lah, kayak teman-teman di partai politik juga banyak juga yang memprihatinkan, Bagus. Ada yang rumahnya juga tidak layak huni, tapi tidak dibantu sama ketua partainya juga ada. Jadi, nah maksud saya sekarang gini, Pak Gus, saya tidak ngobrolin nasib para seniman ya, karena nasib sama nasibnya dengan profesi lain. Di situ nanti ada nasihat juga, Mas. Ada maksud saya dalam perjalanan Pak Gus dari menjadi praktisi, pernah nggak Pak Gus melakukan atau menerima klien melakukan gugatan terhadap undang-undang atau peraturan daerah atau aturan yang dibikin oleh pemerintah bahwa kami ini sebagai masyarakat berkeberatan gitu, apa yang harus kami lakukan gitu? Pertama, kebetulan saya belum pernah ya, tetapi upaya hukum itu kan ada yang namanya judicial review itu. Oke, judicial review ya. Misalnya itu ya melalui situ ya, Pak. Terus kalau nangani kasus seniman ya pernah dulu waktu ada konser Iwan Fals, ya. Seorang dapat order menyelenggarakan konser Iwan Fals, menerima duit sudah, tapi konser Iwan Falsnya tidak ada, jadi masalah. Jadi saya hanya nangani kasus konser Iwan Fals. Tapi tentang aturan pemerintah yang ditolak oleh masyarakat, judicial review ya. Cuma masalahnya juga siapa yang ngajukan, dasarnya apa, efektif atau tidak. Karena sekarang kan banyak juga kayak undang-undang omnibus law dan lain sebagainya, demo besar-besaran pun tidak didengar ya. Tidak didengar. Karena itu tadi itu sudah melalui RDP, udah macam-macam. Sudahlah, kita tidak usah khawatir berlebihan. Yang penting sekarang berkreatif. Baik. Karena seniman kita contoh, apalagi sekarang era digitalisasi, YouTube, seperti Mas Dedi ini memang luar biasa, Mas. Saya berharap di Cirebon Mas Dedi bisa merangkul seniman lebih banyak lagi dan lebih kreatif. Saya tertarik di seniman, ada yang namanya gitaris Alif Bata. Ya. Nah itu luar biasa tuh. Sekarang saya membaca juga Mbah Jayen. Cuma saya nggak ngerti dia serulingnya di mana, yang nangisnya di mana itu. Itu bermasalah tidak, saya tidak tahu. Tapi kok pengikutnya ribuan jutaan itu, Mas. Nah itu yang harus diikuti. Jadi teman-teman seniman di sini kayaknya memang harus mengikuti dan berguru ke Mas Dedi nih. Di antara seniman yang ada sekarang saya melihat nih Mas Dedi punya potensi luar biasa. Kalau saya senimannya senangnya nipu teman gitu. Ini seniornya senangnya nipu orang. Baik, teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Boleh Mas. Sini Mas. Di sini deh Mas. Ya saya. Ini ada deh. Gimana Mas? Apa yang disampaikan? Saya mau nanya soal yang tadi PPN 16. Bener enggak apa buat bukan buat musisi atau kreator ya, tapi buat yang reguler atau yang wedding itu bakalan ada sertifikat buat manggung ya. Nah itu denger tuh begitu, itu bener apa enggak itu tuh? Baik. Kalau jadi PP-nya. Baik, nanti saya akan ini aja Mas. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang PP nomor 16 tahun 2020 ini memang
Saya punya salinannya. Jadi teman-teman juga bisa baca di media-media itu terlalu banyak. Jadi lebih mengatur, kalau tidak salah dalam perspektif saya itu lebih banyak mengatur tentang melindungi karya cipta. Karya kita ini dilindungi. Kelihatannya sih agak positif, agak baik gitu ya. Cuman bagaimana tadi saya sependapat sama Pak Agus dan Mas Arif bahwa bagaimana undang-undang yang baik ini mampu diterapkan secara baik. Sampai dengan hari ini karena belum ada penegakan hukum dan lain sebagainya, ya saya menyarankan kepada teman-teman yang hari ini masih menjadi pengekor atau penggemar dari beberapa seniman, bawakan saja lagu-lagu itu, ya kan? Kecuali kalau sudah ada penegak hukum. Karena tadi berdasarkan pendapat Mas Arif, tidak semua penegak hukum juga tahu ini lagunya siapa, ini lagunya apa. Jadi biasanya maling lebih pandai daripada pencuri, lebih pandai daripada penegak hukum. Tapi saya tidak. Yang lebih efektif adalah seperti tadi diskusi dengan Pak Agus adalah dari undang-undang ini bagaimana kita berupaya yang awalnya pengekor mulai beranjak menjadi kreator gitu. Kita masuk pada wilayah penciptaan. Kita bisa kembali sekarang berdiri sejajar melawan Michael Jackson misalnya kan. Ngapain kita bawain lagu Michael Jackson kan gitu. Kita akan jauh lebih bisa membuat karya yang lebih. Cuman memang ada sisi kelemahan dari undang-undang ini menurut saya secara pribadi Pak Agus, karena besarnya seorang seniman, baiknya sebuah lagu itu ditentukan juga dari penggemarnya gitu. Nah penggemarnya ini juga menentukan. Jadi semisal ada beberapa grup-grup legend ini, penggemarnya bukan saja lagunya yang dibawakan, performnya pun, penampilannya pun dimirip-miripkan dengan sang idola, kan begitu. Ada yang jambangnya dimiripkan, kostumnya dan lain sebagainya. Jadi ini perbincangan pada malam hari ini. Ada yang mau sampaikan lagi Mas? Boleh. Oke, terima kasih Mas Dedi. Mengenai terkait keluhan atau kekhawatiran dari teman-teman gitu ya. Kita kalau ngerujuk lagi ke PP yang sudah diciptakan oleh pemerintah gitu, musisi itu, pencipta lagu pun tidak akan bisa menolak ketika lagunya dibawakan oleh orang lain. Itu sudah hukumnya. Kemudian juga bagaimana untuk melindungi pencipta lagu dan bagaimana supaya musisi-musisi yang membawakan lagu ciptaan orang lain itu tidak terkena dampak. Sebenarnya di PP nomor 56 sudah ditentukan bahwa lagu itu boleh dibawakan oleh siapa saja asalkan ada hak-hak yang diberikan, hak moral, hak yang disebutkan siapa penciptanya, kemudian juga hak ekonomi yaitu lebih ke arah royalti. Di PP itu juga ditetapkan bahwa pemerintah menunjuk lembaga manajemen kolektif. Nah, kalau begitu saya boleh bawain lagu tapi saya harus bayar dong. Muncul pertanyaan kedua. Yang bayar itu bukan oleh musisi yang membawakan lagunya, tapi lebih ke penyelenggara. Seperti kalau di konser kita IO-nya yang membayarkan sebuah royalti, kemudian juga kalau di reguleran ya itu tempat penyelenggara misalnya kafe atau juga rumah musik, rumah karaoke, mereka memberikan sebuah tarif lisensi. Lembaga manajemen kolektif memberikan tarif lisensi kepada penyelenggara acara tersebut, sehingga ketika mereka dibayar per tahun, kemudian juga lagu-lagu apa saja yang dimainkan di sebuah tempat, di tempat tersebut itu dicatat kemudian dilaporkan untuk nanti para pencipta lagunya mendapatkan hak ekonomisnya. Seperti itu sih. Oke, ya baik. Kelihatannya masih banyak nih perbincangan, namun biasa kita tidak menghabiskan perbincangan pada malam hari ini, keterbatasan waktu juga. Saya berkali-kali ditegur sama tim kreatif karena waktu terlalu panjang, konon di channel YouTube itu kalau waktunya panjang kurang menarik. Mudah-mudahan Mas Arif mau berkenan lagi silaturahmi ke Mesti. Pak Agus juga terima kasih, mudah-mudahan mau mampir lagi di channel Mesti. Teman-teman seniman, musisi, kreator juga terima kasih, mudah-mudahan bisa kembali di bersilaturahmi di channel Mesti. Baik sahabat Nusantara, hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Mohon maaf apabila dalam penayangan pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.